Kisah Cula Kala dan Mahakala. Cula Kala, Majhima Kala, dan Mahakala adalah 3 orang perumah tangga yang hidup di kota Setavia, dan mereka adalah 3 bersaudara. Cula Kala dan Mahakala masing-masing merupakan yang termuda dan yang tertua. Mereka terbiasa melakukan perjalanan keluar dengan 500 kereta kuda untuk membawa pulang barang dagangan. Dan Majhima Kala menjual barang dagangan yang mereka bawa pulang. Pada suatu ketika, kedua bersaudara membawa berbagai macam barang di 500 kereta kuda mereka, berangkat menuju Sawathi, singgah di wilayah antara Sawathi dan Jetavana untuk melepas kereta kuda mereka. Di saat senja, Mahakala melihat para siswa mulia, para penduduk Sawathi, dengan untaian bunga dan wewangian di tangan mereka, pergi mendengarkan dhamma. Kemanakah mereka akan pergi? Ia bertanya. Setelah mendapat jawaban bahwa mereka akan pergi mendengarkan dhamma, ia berpikir, saya juga ikut pergi. Maka ia berkata kepada saudara bungsunya, saudaraku, jagalah kereta-kereta ini, saya akan pergi mendengarkan dhamma. Setelah berkata demikian, ia pergi dan memberi penghormatan kepada Sang Tathagata dan duduk di bagian luar dari para umat yang duduk melingkar. Pada hari itu juga, Sang Buddha mengajarkan dhamma mengenai watak Mahakala, dan kutipan Dukkha Khanda Sutta dan sutta lainnya, memberikan khotbah mengenai perbuatan jahat dan dungu, serta akibat buruk dari kenikmatan indrawi. Mahakala setelah mendengar uraian dhamma, berpikir kalau begitu, seorang lelaki haruslah meninggalkan segala sesuatu yang ia miliki ketika ia pergi. Tatkala seorang lelaki pergi dari dunia ini, kekayaan maupun sanak keluarganya tidak akan mengikuti dirinya. Mengapa saya harus meneruskan kehidupan rumah tangga? Saya akan menjadi seorang bhikkhu. Kemudian ketika orang-orang telah memberi penghormatan kepada Sang Buddha dan pergi, ia memohon Sang Buddha agar menerimanya menjadi anggota sangha. Apakah Anda memiliki sanak keluarga yang Anda harus meminta izin kepada mereka? Tanya Sang Buddha. Saya punya seorang adik bungsu, Bhante. Minta izinlah kepadanya. Baik, Bhante. Maka Mahakala pergi menemui Cula Kala dan berkata kepadanya, saudaraku, terimalah semua kekayaan ini. Tetapi bagaimana dengan Anda, saudara? Saya berkeinginan meninggalkan kehidupan duniawi di bawah bimbingan Sang Buddha. Cula Kala menggunakan segala argumen untuk membuat saudaranya berpikir ulang, namun usahanya gagal. Akhirnya ia berkata padanya, baiklah saudaraku, lakukan sesuai keinginanmu. Mahakala pergi menjadi bhikkhu di bawah bimbingan Sang Buddha. Cula Kala juga menjadi seorang bhikkhu. Namun, Cula berpikiran bahwa pada suatu saat saya akan kembali ke kehidupan duniawi dan membawa saudara saya ikut bersama. Kemudian Mahakala memenuhi tugasnya dan menghampiri Sang Buddha. Bertanya kepada beliau, berapakah kewajiban yang harus saya laksanakan dalam ajaran yang saya anut ini? Sang Buddha memberitahukan bahwa terdapat 2 kewajiban. Mahakala berkata, Bhante, karena saya menjadi bhikkhu saat berusia tua, saya tidak dapat memenuhi kewajiban belajar dhamma, tetapi saya dapat memenuhi kewajiban bermeditasi. Maka Sang Buddha menyuruhnya agar berlatih meditasi di sebuah tempat kremasi. Ia pun mencapai tingkat kesucian arahat. Pada akhir dari waktu jaga pertama,
ketika semua orang terlelap tidur, ia pergi ke tempat kremasi, dan pada saat subuh, sebelum semua orang bangun, ia kembali ke wihara. Pada saat itu, penjaga tempat kremasi, seorang wanita bernama Kali, yang bertugas untuk membakar jasad orang yang telah meninggal, melihat Sang Thera yang sedang berdiri, duduk, dan berjalan mondar-mandir, ia berpikir, siapakah yang datang ke sini? Saya akan mencari tahu kebenaran mengenai dirinya. Namun, ia tidak mampu mencari tahu tentang dirinya. Pada suatu malam, ia menyalakan obor di gubuk tempat kremasi dan membawa putra dan putrinya, bersembunyi di salah satu sisi gubuk tempat kremasi itu. Tatkala ia melihat Sang Thera menghampirinya, ia juga mendekatinya, memberi penghormatan kepadanya dan bertanya, "Bhante, apakah yang mulia menetap di tempat ini?" "Ya saudari." "Bhante, mereka yang menetap di sebuah tempat kremasi memiliki peraturan yang harus dijalankan." Sang Thera tidak mengatakan, "Apakah Anda pikir bahwa saya harus menjalankan peraturan seperti yang Anda katakan?" Melainkan Sang Thera mengatakan, "Apa yang harus saya laksanakan, saudari?" Penjaga tempat kremasi berkata, "Bhante, mereka yang menetap di tempat kremasi diwajibkan memberikan pernyataan kepada penjaga tempat kremasi, Bhikkhu Thera yang ada di wihara dan kepala desa. Mengapa? Para pencuri yang melakukan kejahatan dengan merampas milik orang lain sering pergi ke tempat kremasi dan meninggalkan barang curian mereka di sana. Lalu pemilik barang curian tersebut datang ke sana dan mengancam akan melukai para penduduk yang bermukim di sekitar tempat kremasi. Namun, bila pihak berwenang diberitahukan kejadian sebenarnya, mereka dapat menghindar dari masalah dengan berkata, 'Kami tahu secara pasti bahwa biku mulia tersebut telah menetap di sini selama waktu tertentu. Ia bukanlah pencuri.' Karena alasan tersebut, Anda harus memberi pernyataan kepada pihak berwenang, seperti yang telah saya sebutkan." Mahakala kemudian bertanya, "Apakah ada hal lain yang harus saya laksanakan?" "Bhante, selama Anda menetap di tempat kremasi, Anda tidak boleh memakan ikan, daging, termasuk daging manusia, tepung, minyak, dan sari gula. Anda tidak boleh tidur ketika hari masih terang. Anda tidak boleh bermalas-malasan. Anda harus hidup dengan penuh pelepasan, mengeluarkan segala daya upaya, menghindari berhubungan seksual dan berkata tidak jujur. Pada saat petang, ketika semua orang telah tidur, Anda harus meninggalkan wihara dan datang ke sini. Saat subuh, sebelum semua orang bangun, Anda harus kembali ke wihara." "Bhante, ketika Anda menetap di tempat kremasi ini, dan bila berhasil mencapai tujuan Anda dalam kehidupan suci, saat mereka membakar mayat di sini, lalu membungkusnya, saya akan meletakkannya di tumpukan arang, lalu memberikan penghormatan biasa dengan wewangian dan untaian bunga. Saya akan mengadakan upacara pemakaman jasad tersebut. Bila Anda tidak berhasil, saya akan menyalakan api pembakaran, menarik tubuh tersebut dengan kayu pancang, melemparnya keluar, membelahnya menjadi beberapa potong dengan kapak, melempar potongan-potongan tersebut ke dalam api dan membakarnya." Sang Thera berkata kepadanya, "Baiklah saudari, tetapi bila Anda melihat sebuah mayat yang sesuai dengan objek meditasi tertentu, maka tolong Anda beritahukan kepada saya." "Baiklah," kata wanita itu yang berjanji membantunya. Mahakala Thera melakukan meditasi di tempat kremasi untuk mencapai tujuannya.
Meskipun demikian, Culakala tetap sibuk dan aktif memikirkan kehidupan rumah tangganya. Teringat anak dan istrinya, ia berpikir, adalah hal yang hampir mustahil untuk membawa saudaraku ikut bersamaku. Pada saat itu, seorang wanita pinggiran kota terserang sebuah penyakit, dan ia meninggal saat hari menjelang malam. Tanpa tanda-tanda yang menunjukkan tubuhnya lemah dan kelelahan, pada malam hari, sanak keluarga dan sahabatnya membawa jasadnya ke tempat kremasi dengan kayu bakar, minyak, dan kebutuhan lain, berkata kepada penjaga tempat kremasi, "Bakarlah jasadnya." Dan membayar upah untuk penjaga tempat kremasi, mereka menyerahkan jasad kepadanya dan kemudian pergi. Ketika penjaga tempat kremasi melepas pakaian wanita itu dan memandang kecantikan wanita yang berbadan keemasan, ia langsung berpikir, mayat ini cocok dengan objek meditasi untuk ditujukan kepada biku tersebut. Maka ia pergi menemui Sang Thera, memberi penghormatan kepadanya dan berkata, "Saya telah menemukan sebuah objek meditasi yang bagus. Mohon dilihat terlebih dahulu, Bhante." "Baiklah," kata Sang Thera. Maka Sang Thera pergi dan melepas pakaian jasad tersebut dan mencermati tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian ia berkata, "Lempar wanita cantik berbadan keemasan ini ke dalam api, dan segera setelah api telah membakarnya, beritahukan kepada saya." Setelah berkata demikian, ia pergi ke tempatnya semula dan duduk. Penjaga tempat kremasi melakukan hal yang telah disampaikan dan pergi memberitahukan Sang Thera. Sang Thera datang dan mencermati badan tersebut. Tatkala api telah membakar daging, warna tubuhnya menjadi seperti tubuh lembu yang berbintik. Kakinya terlepas dan jatuh ke bawah. Kedua tangan menjadi tergulung, kepala bagian depan tidak berkulit. Sang Thera berpikir, tubuh ini karena melupakan dhamma, mengalami kerusakan dan kematian. Dan di saat malamnya, ia duduk sambil melihat kerusakan dan kematian secara jelas. Segala sesuatu adalah tidak kekal adanya. Segala sesuatu yang muncul pasti akan mengalami kerusakan. Mereka terlahir dan meninggal. Sangat baik bila mereka menghentikan itu semua. Setelah mengucapkan bait tersebut, Mahakala mengembangkan pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat, serta memiliki kekuatan batin. Tatkala Mahakala mencapai kearahatan, Sang Buddha dikelilingi para bhikkhu, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, tiba di Setavia, dan memasuki hutan Singsapa. Para istri Culakala mendengar bahwa Sang Buddha telah tiba, berpikir, "Kini kita harus membuat suami kita kembali." Maka mereka pergi mengundang Sang Buddha. Ketika sebuah undangan diterima oleh Sang Buddha, terdapat suatu kebiasaan menyediakan tempat duduk yang tidak dibatasi. Dan untuk menjamin bahwa semua hal itu telah dilaksanakan, biasanya seorang biku akan pergi terlebih dahulu dan memberikan petunjuk. Tempat duduk Sang Buddha haruslah berada di tengah. Di samping kanan beliau adalah Sariputta Thera, di samping kiri beliau adalah Maha Moggallana Thera, dan para biku lain duduk di samping kedua sisi. Oleh karena itu, Mahakala Thera berdiri di tempat penyimpanan pata dan jubah, mengutus Culakala dengan berkata, "Anda pergi terlebih dahulu dan memberikan petunjuk mengenai susunan tempat duduk." Pada saat para istri Culakala melihat Culakala, mereka bercanda dengan dirinya, meletakkan tempat duduk rendah untuk para biku Thera yang akan hadir, dan tempat duduk yang tinggi untuk para samanera. Culakala berkata kepada mereka, "Janganlah menyusun tempat duduk yang seperti itu. Jangan letakkan tempat duduk rendah di atas dan tempat duduk tinggi di bawah." Namun para wanita itu berpura-pura tidak mendengarnya, berkata,
Apa yang hendak Anda lakukan di sini dengan berjalan mondar-mandir? Apa Anda berwenang mengatur tempat duduk? Siapakah yang telah Anda tinggalkan untuk menjadi seorang biku? Siapa yang membuat Anda menjadi seorang biku? Apa yang membuat Anda datang kemari? Dan setelah mempermainkan dirinya, mereka melepaskan jubah bawah dan jubah atas Culakala, menggantinya dengan jubah berwarna putih, menaruh gulungan bunga pada kepalanya, mengikat gulungan tersebut, dan berkata, "Pergilah menjemput Sang Buddha, kami akan mengatur tempat duduk." Pada saat itu, mereka yang menjadi biku dalam waktu singkat dan kembali menjalani kehidupan duniawi sebelum hidup menyendiri tidak memiliki rasa malu. Oleh karena itu, Culakala tidak khawatir dengan jubah yang ia kenakan. Pergi menemui Sang Buddha, memberi penghormatan kepada beliau, dan membawa beliau bersama para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha pergi ke rumah tersebut. Ketika para biku telah selesai makan, para istri Mahakala berpikir, para istri Culakala telah berhasil membawa suami mereka kembali. Biarlah kami juga melakukan hal demikian. Kemudian mereka mengundang Sang Buddha di hari berikutnya. Namun pada kesempatan tersebut, biku lain yang datang menyusun tempat duduk dan para istri Mahakala tidak mempunyai kesempatan untuk mempermainkan dirinya. Tatkala mereka telah mempersilakan duduk kepada para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha, mereka membawakan makanan. Pada saat itu, Culakala mempunyai 2 orang istri, Majjimakala mempunyai 4 orang istri, dan Mahakala mempunyai 8 orang istri. Para biku yang hendak makan duduk dan memakan makanan mereka. Para biku yang hendak keluar bangkit dari tempat duduk dan pergi. Sang Buddha duduk dan memakan makanan. Ketika beliau telah selesai makan, para wanita itu berkata, "Bhante, Mahakala akan menyatakan ucapan terima kasih kepada kami. Anda boleh pulang terlebih dahulu." Sang Buddha berkata, "Baiklah." Dan Sang Buddha pun pulang terlebih dahulu. Tatkala Sang Buddha telah sampai di desa, para biku sangat merasa tersinggung dan berkata, "Apa ada sesuatu yang ingin Sang Buddha perbuat? Apakah ia melakukan hal itu dengan keadaan sadar atau tidak? Kemarin Culakala pergi terlebih dahulu dan meninggalkan kehidupan sebagai biku. Namun hari ini juga seorang biku lain yang pergi terlebih dahulu dan tidak terjadi apa-apa." Sang Buddha mengutus kembali Mahakala dan melanjutkan perjalanan. Para biku berkata, "Biku Mahakala adalah seorang berbudi luhur dan jujur. Apakah mereka akan membuat dirinya meninggalkan kebikuan?" Mendengar perkataan tersebut, Sang Buddha berhenti berjalan dan berkata kepada mereka, "Apa yang sedang Anda katakan para biku?" Ketika mereka memberitahukan hal tersebut, beliau berkata, "Tetapi para biku, janganlah Anda semua berpikiran bahwa Mahakala akan seperti Culakala. Ya Bhante, Culakala mempunyai 2 orang istri, tetapi Mahakala mempunyai 8 orang istri. Bila ke-8 istrinya berkumpul dan menangkapnya, apa yang dapat ia perbuat, Bhante?" Sang Buddha menjawab, "Wahai para biku, janganlah berkata demikian. Culakala sangat sibuk dan aktif sehingga pikirannya masih melekat dengan kesenangan duniawi. Siswaku, Mahakala, di lain pihak, tidak mencari kesenangan duniawi. Ia berpendirian teguh, seperti sebuah gunung bebatuan yang keras." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Barang siapa yang mencari kesenangan duniawi, tidak mengendalikan nafsu indrianya, berlebihan dalam kenikmatan, malas, lamban, maka ia dikuasai oleh mara, bagaikan angin menguasai sebuah pohon kecil yang lemah. Barang siapa yang tidak mencari kesenangan duniawi, mengendalikan nafsu indrianya, tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan, penuh keyakinan, bersemangat, maka ia tidak dapat dikuasai oleh mara,
bagaikan angin yang tidak dapat menguasai sebuah gunung bebatuan yang keras. Para mantan istri Mahakala mengelilingi dirinya dan berkata kepadanya, "Siapakah yang Anda tinggalkan untuk menjadi seorang biku? Apakah kini Anda mau kembali menjadi seorang perumah tangga?" Setelah berkata demikian dan menggodanya, mereka hendak melepas jubah kuning Mahakala. Tetapi Sang Thera mengetahui maksud mereka, bangkit dari tempat duduknya dan terbang melesat ke atas dengan kesaktiannya, membelah puncak pagoda hingga hancur remuk. Dan setelah membubung tinggi ke udara, ia kembali turun ke bawah di saat Sang Buddha mengakhiri bait ini, serta memberikan pujian terhadap tubuh keemasan Sang Buddha dan bersujud di bawah kaki Sang Tathagata.